Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tersayang, kali ini akan ada kisah tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu kecil. Kisah sewaktu Rasulullah Muhammad saat disusui oleh Ibunda Halimah Asyadiyah. Ada banyak sekali hikmah dan berkah yang didapatkan Ibunda Halimah saat menyusui Rasulullah. Apakah itu? Pasti sudah tidak sabar mendengarkan kisahnya kan? Nah, kisah ini akan dituturkan oleh bunda yang menyusui kalian sewaktu kecil. Selamat mendengarkan. Akulah perempuan gurun itu, yang dalam darahku tradisi gurun masih melekat erat. Tahukah kalian tradisi gurun? Tradisi gurun adalah tradisi nomaden. Tradisi di mana kami hidup di dalam tenda-tenda dan seringkali berpindah tempat tinggal. Kami tidak tinggal di rumah permanen seperti kalian. Kami meneruskan tradisi nenek moyang kami yang pengembara. Pengembaraan dan kebebasan adalah dua hal yang tak terpisahkan. Di padang pasir, seseorang sadar bahwa dirinya adalah penguasa suatu tempat dan dengan kesadaran itu, ia terhindar dari terikat dengan waktu. Dengan membongkar tendanya, ia menanggalkan kehidupan yang kemarin dan menatap hari esok dengan pasti. Akulah perempuan gurun itu. Akulah Halimah putra Abu Duaib. Aku dan suamiku Harits adalah anggota Bani Sa'ad ibn Bakar dari suku Hawazin. Kami tinggal di sebelah tenggara Mekah. Kami hingga saat itu masih memelihara tradisi gurun kami. Kami para orang gurun adalah orang yang meyakini bahwa tinggal di kota itu akan membekukan, membuat malas, memenuhi orang-orang dengan hura-hura, menghilangkan ketajaman penglihatan dan kewaspadaan manusia. Segala sesuatu membusuk di sana, termasuk keindahan berbahasa, sesuatu yang menentukan kualitas manusia. Sebagian orang Arab bisa membaca, tetapi keindahan berbahasa merupakan dambaan setiap orang tua terhadap anak-anak mereka. Nilai seseorang dilihat dari kefasihan dalam bertutur kata. Puncak kefasihan berbahasa adalah puisi. Bagi keluarga, mempunyai seorang penyair adalah sesuatu yang hebat. Dan tahukah dirimu, penyair-penyair terkenal hampir selalu berasal dari suku padang pasir, karena bahasa sehari-hari mereka memang puitis. Oleh karenanya, tali ikatan dengan padang pasir harus selalu diperbaharui dalam setiap generasi yang baru lahir. Udara yang segar untuk pernafasan, bahasa Arab yang fasih untuk lidah, kebebasan bagi jiwa. Dan anak-anak Quraisy dipelihara di padang Sahara hingga 8 tahun agar kebiasaan itu lebih membekas di dalam jiwa mereka. Meskipun beberapa tahun saja sudah cukup. Dan tahun ini musim kemarau. Kami tak memiliki apa-apa. Aku berangkat dengan mengendarai keledai betinaku yang kurus, berwarna abu-abu. Kami pun membawa seekor unta betina tua yang sudah tak lagi mengeluarkan susu setetes pun. Kami terbangun setiap malam oleh tangis kelaparan anak kami, karena susuku tak cukup membuatnya kenyang.
Keledaiku begitu lemah dan kurus, sehingga aku sering ketinggalan rombongan di perjalanan. Kami sangat berharap curahan air hujan, agar unta dan keledai kami dapat merumput hingga air susunya kembali keluar. Hingga di Mekah, ternyata tak setetes air hujan pun turun. Setelah tiba, kami pun menawarkan jasa pengasuhan anak ke beberapa orang bangsawan di Mekah. Sampailah kami ke hadapan Aminah, seorang perempuan lembut yang baru saja melahirkan. Namun sayangnya, yang kudengar darinya, suaminya baru wafat sebelum putranya lahir. Tak seorang pun yang mau menerima untuk mengasuh putra beliau. Apa sih yang dapat diharapkan dari ayah anak yang telah tiada? Seorang anak yatim. Apa yang juga bisa diharapkan dari ibu dan kakeknya untuk kami? Kami kaum nomaden yang tidak menerima harta untuk pengasuhan kami. Kami memiliki suatu dari cara hidup kuno yang diberikan oleh Tuhan untuk ditawarkan kepada kaum di perkotaan. Kami tak menerima apapun kecuali bahwa akan ada ikatan batin antara keluarga kami dengan keluarga anak asuh kami. Kami berharap anak yang kami asuh akan menganggap ibu yang mengasuhnya sebagai ibunya sendiri, menganggap anak kami sebagai saudaranya. Yang sebab ini, semuanya nanti anak asuh ini akan merasa berkewajiban untuk memelihara ibu asuhnya nanti. Tapi, apa yang akan kami harapkan dari keluarga ini, keluarga Aminah ini? Biasanya, ayah dari keluarga yang akan menanggung kehidupan ibu angkat. Sebab, biasanya anak asuh tidak akan dapat merawat ibu asuhnya sebelum tumbuh dewasa. Sementara, sang kakek Abdul Muthalib telah berusia lanjut, tak dapat dijamin hidup lebih lama. Jika beliau meninggal, yang akan menerima hartanya adalah putra-putranya dan bukan cucunya ini. Sementara Aminah adalah seorang janda miskin dengan seorang anak laki-laki yang mendapat warisan 5 ekor unta dan seorang budak perempuan setelah wafatnya sang ayah. Kenapa juga kami datang terlambat ke kota hari itu? Ini mesti karena unta dan keledai kami yang kurus tak bisa dipacu untuk bersegera datang bersamaan dengan rombongan suku kami. Aku enggan kembali ke rombongan teman-teman kita tanpa mendapatkan seorang bayi untuk disusui. Aku akan kembali ke Muhammad anak yatim itu, dan aku akan membawanya, kataku pada suami. Terserah padamu, Kata suamiku. mudah-mudahan Allah memberikan berkahnya kepada kita lewat anak itu. Maka aku pun mengambilnya, tak lain karena tak ada yang bisa kuasuh melainkan dia, Muhammad kecil. Aku membawanya kembali ke tempat di mana unta dan keledai kurus kami tambatkan. Tak lama setelah aku dekap anak itu, tiba-tiba payudaraku terasa penuh dengan air susu untuk menyusuinya. Anak itu lalu meminumnya sampai kenyang, dan begitu pula dengan saudara angkatnya, yang adalah anakku pun meminum sampai kenyang. Setelah itu mereka tidur nyenyak. Dari luar sana suamiku tiba-tiba mendekatiku sembari berkata, Istriku, susu unta betina tua kita tiba-tiba terisi penuh. Aku bahkan sudah meminumnya hingga kenyang. Ini kubawakan untukmu, minumlah sepuas-puasnya. Kalau kurang, nanti akan kuambilkan lagi. Malam itu, kami semua tertidur nyenyak. Bahkan si kecil tak lagi menangis dan bangun tengah malam karena kelaparan. Dan ketika pagi menjelang, suamiku mendekat padaku lagi lalu berkata, Demi Tuhan, Halimah, engkau telah mengambil makhluk yang diberkahi oleh Tuhan. Kami pun bersiap menaiki keledai tunggangan kami. Kudekap bayi lelaki ini.
Dan tak dinanya-nanya, keledai itu kemudian berjalan sedemikian laju, dengan cepat menyalip rombongan yang lain. Semua menjadi tertinggal di belakang. Hebat sekali kalian, kata mereka. Tunggulah kami. Bukankah keledai yang kau tunggangi itu sama dengan keledai yang kalian gunakan kemarin ketika berangkat? Yang lemah dan lunglai itu, tanya mereka. Ya, keledai yang sama dengan kemarin, jawabku dengan riang. Sungguh telah datang mukjizat kepadamu. Sampailah kami di perkemahan daerah Bani Sa'ad, daerah tergersang di muka bumi. Tak ada tempat lain kurasa yang sekering dan segersang tempat ini. Namun sungguh keajaiban itu belum juga berhenti mengagetkan kami. Setelah bayi laki-laki Muhammad itu tinggal bersama kami, semua domba-domba kami pulang setiap petang dengan penuh air susu. Akulah Halimah perempuan gurun itu. Yang terberkati Tuhan dengan bayi laki-laki Muhammad. Dialah kucuran air dari surga yang menghijaukan kegersangan gurun kami. Dialah Muhammad yang kau akan mengenalnya sebagai lelaki pilihan Tuhan. Kekasihnya, sang rupawan yang baik budi. Begitulah keberkahan yang didapatkan oleh Ibunda Halimah. Betapa kehadiran Rasulullah telah menjadi berkah untuk sekelilingnya sejak masih bayi. Allahumma sholli wa sallim wa taslim wa barik alaih. Terima kasih sudah menyimak kisahnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum.